Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malau petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, yuk sama-sama kita mau sembah dan puji nama Tuhan. Haleluya. Syukurku Tuhan, ku serahkan padamu.
bawakan syukur bagi kasih. Terimalah sembah, hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Sambil tepuk tangan yuk, sama-sama katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Bagi Tuhan, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama kita menyatakan dalam hati kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bawa hidup kami, lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Come on church, teman-teman. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi kita katakan kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, kemurahan-Mu, yes Lord, lebih dari hidup. Kami yakin ya Tuhan, kemurahan-Mu
kami rindu Kau hadir di setiap hati kami. Pimpin setiap langkah kami Tuhan, tingkah laku kami, pikiran kami, apa yang kami mau raih, apa yang kami mau capai Tuhan. Kami bergantung padamu ya Tuhan. Kami mau bergantung padamu Yesus. Karena Kau yang punya hidup kami seluruhnya, seutuhnya ya Tuhan. Ini waktu yang terbaik kami mau mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini, bagi negara-negara di dunia ini ya Tuhan. Kami mau bawa gereja-gereja dimanapun berada, dan kami mau bawa setiap keluarga kami yang kami cintai ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sayang Tuhan sama Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau cinta Tuhan sama negara ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan perkenanan-Mu masih ada Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kondisi saat ini Tuhan, kami masih berada di tengah-tengah pandemi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa yang terbaik Tuhan, yang terbaik pasti akan ada Tuhan suatu saat nanti Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, seluruh menteri Tuhan, seluruh pejabat negara yang ada Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Engkau Tuhan ada Tuhan di setiap mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan adil Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu yang besar Tuhan pasti akan terjadi buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan ada Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa GBI Rayon 1D Tuhan dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan perkenan-Mu ada Tuhan buat gereja ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat Pak Niko Tuhan beserta wakilnya Tuhan, buat Pak Kiki juga beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan terus ada Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Setiap visi misi-Mu Tuhan Engkau taruh Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa penuaian yang besar Tuhan, penuaian besar di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan ada Tuhan buat dan akan terjadi Tuhan atas gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin banyak keluarga yang saat ini Tuhan dalam keadaan yang gak baik-baik aja Tuhan Yesus. Kami gak tahu Tuhan berapa banyak keluarga Tuhan yang ditinggalkan Tuhan akibat pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sayang Tuhan sama setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hati Bapa Tuhan akan kembali ke anak-anak Tuhan dan sebaliknya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih setia-Mu Tuhan Yesus selalu ada Tuhan buat setiap keluarga yang ada Tuhan Yesus. Biar setiap mereka yang sedih Tuhan, Engkau hiburkan kembali Tuhan. Biar setiap mereka yang mungkin patah semangat Tuhan, Engkau berikan sukacita kembali Tuhan Yesus. Biar mungkin mereka yang selama ini mungkin gak pernah ketemu Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, mungkin lewat pandemi ini Tuhan banyak keluarga yang dipulihkan Tuhan. Banyak keluarga yang menjadi utuh kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan, karena Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you,
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini di tengah masa-masa pandemi yang begitu semua orang merasakan kesulitan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya di tempat ini maupun yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini ada orang-orang yang punya pengharapan yang sejati dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan era teknologi yang begitu maju, dengan kondisi di tengah masa yang sulit menghimpit, tapi banyak juga Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Yang rasakan katakan amin. Beberapa saat yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu, siapa yang sering order makanan lewat ojek online? Ya, GoFood, siapa ya? Terus sekarang ada apa lagi? GrabFood, Shopee Food, ada lagi Traveloka Eats ya. Udah banyak banget Bapak Ibu Saudara ya. Dan kelihatan Bapak Ibu Saudara mungkin ya, saya berat badannya terlihat bertambah Bapak Ibu Saudara, haleluya. WFH ini memang justru malah jadi kita duduk gitu ya, online terus ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mengingatkan hari-hari ini juga harus kita mulai olahraga, yang mau katakan amin. Haleluya ya. Nah di tengah masa ini Bapak Ibu Saudara, suatu waktu Bapak Ibu Saudara, saya order GoFood Bapak Ibu Saudara ya. Saya order GoFood pakai aplikasinya Gojek ya, GoFood gitu ya. Tapi ketika si mamang ini datang ya, dia ketok ya, GoFood gitu ya. Ketika saya buka pintu Bapak Ibu Saudara, saya terkejut Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena abang GoFood ini ada yang spesial. Saya ordernya aplikasinya Gojek, saya lihat jaketnya Grab Bapak Ibu Saudara. Helmnya Shopee. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di tengah himpitan, kesulitan, ternyata Tuhan juga ciptakan kesempatan demi kesempatan buat orang yang mau sungguh-sungguh ya, melakukan bagiannya dan mengandalkan Tuhan. Seseorang yang mungkin pendidikannya gak tinggi, ternyata hari itu dia bekerja dalam 3 perusahaan sekaligus. Kalau zaman dulu kayaknya gak mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Saya yakin itu mungkin dia punya yang lain akunnya ya, ada Traveloka, ada yang lain, gak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Kadang kita juga lihat Bapak Ibu Saudara ya, motor ya, stikernya Grab gitu ya, jaketnya Gojek, helmnya Shopee, pokoknya ganti-ganti lah Bapak Ibu Saudara ya. Begitu luar biasa banyak kesempatan yang Tuhan ciptakan. Tapi hari-hari ini di tengah orang Kristen Bapak Ibu Saudara, banyak yang beralasan berhenti melayani karena masa-masa yang sulit. Pagi hari ini, siang hari ini kita mau merenungkan kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita ini adalah gifted to serve, dikaruniai Tuhan untuk melayani. Yang mau katakan amin. Ini yang harus kita sadari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya bertemu Bapak Ibu Saudara secara langsung, bahkan komunikasi. Ada anak muda yang berkata, aduh gimana mau melayani kok, hidup saya aja masih sulit. Kerjaan saya banyak, pokoknya alasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi poinnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Justru Bapak Ibu Saudara, di tengah masa kesempitan ada kesempatan. Termasuk untuk tetap melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan. Oh sebentar. Buka di Roma 12 ayat 6-8. Oke. Iya, saya balik dulu. Roma 12 ayat 6-8 Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita memberikan karunia demi karunia Bapak Ibu Saudara. Ada karunia-karunia yang umum Bapak Ibu Saudara yang memang Tuhan berikan, Tuhan bekali buat saudara dan saya dalam menjalani hidup ini. Yuk kita sama-sama baca di Roma 12 ayat 6-8. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita bernubuat. Yang kedua, jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini
Ada karunia umum yang memang Tuhan bekali untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini ada yang disebut karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia membagi-bagikan sesuatu atau karunia memberi ya. Dan ada karunia memimpin, ada karunia kemurahan Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini walaupun di ayat 12 dikatakan karunia yang berlain-lainan Bapak Ibu Saudara. Satu yang kita mengerti, harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara, memaknai karunia yang Tuhan beri ini bukan berarti gini, oh si A dapatnya melayani, si B dapatnya nubuat, si C dapatnya mengajar, ya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberikan sama Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan menetapkan, memberikan, menekankan pada satu karunia yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengajari benar, karunia saya itu mengajar Bapak Ibu Saudara. Kekuatan saya di situ Bapak Ibu Saudara, mengajar. Baiklah kita mengajar, makanya saya mengajar Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, saya punya karunia melayani enggak? Ya punya. Menasihati punya juga Bapak Ibu Saudara. Kemurahan punya juga. Tapi kekuatan karunia saya, Tuhan berikan di mengajar. Nah, pada pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan mengerti firman ini dengan konsep yang salah. Oh ini firmannya tentang melayani, saya bukan karunia melayani. Jadi saya catat buat orang lain. Bukan. Ini yang harus kita mengerti dengan benar. Setiap kita diberikan karunia untuk melayani. Yang mau katakan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kembali lagi, selalu setiap khotbah saya, inspirasinya itu cuma satu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, selalu ayat firman Tuhan yang diingatkan. Kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus menginspirasi setiap kita. Hari-hari ini sudahkah kita tetap melakukan bagian kita, melayani seperti Tuhan Yesus melayani? Bapak Ibu Saudara, walaupun masa-masa yang sulit Bapak Ibu Saudara, harusnya tidak menjadi alasan kita untuk berhenti melayani. Mungkin konteksnya bingung ya, melayani apa? Melayani di gereja. Oh sekarang online, semua terbatas, betul. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat kita bicara melayani seperti Yesus melayani, maka apa yang Yesus lakukan? Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan orang. Yesus menolong orang. Yesus memberikan kasih, menyatakan mujizat. Itulah bagaimana Yesus melayani. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, karunia melayani sedang dicurahkan lebih dahsyat lagi. Yang mau terima katakan amin. Poinnya Bapak Ibu Saudara, setiap kita maukah hidup sebagaimana Kristus telah hidup? Ada yang beda kok Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Kembali lagi ke GoFood Bapak Ibu Saudara, karena keseringan order online nih Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu berbagai macam driver Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini jangan curiga ya, jangan-jangan saya driver juga lagi, bukan ya Bapak Saudara. Tapi ada perbedaan yang jelas Bapak Saudara, orang yang melakukan pekerjaannya dengan sukacita seperti melayani Tuhan, itu ada perbedaan. Saya pernah order satu makanan yang memang mohon maaf agak jauh gitu. Terus pas saya order belum datang Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba mendung Bapak Ibu Saudara. Terus hujannya gede banget Bapak Ibu Saudara. Saya sama istri selalu begini Bapak Ibu Saudara, kalau di luar lagi hujan, kita nggak order online. Kenapa? Kita selalu bilang, kasihan abangnya hujan-hujanan.
Satu ketika karena waktu order masih terang, pas lama gitu ya, hujan Bapak Saudara. Kita pikir, aduh kasihan abangnya nih, mana ordernya banyak. Tapi waktu abang itu datang, surprisingly, mengejutkannya Bapak Saudara. Dengan jas hujan, Bapak tua itu, Pak mohon maaf ya Pak. Waduh semangat banget Bapak Saudara. Padahal hujannya gede banget. Saya bilang, oh ini orang yang luar biasa nih. Orang yang kayak gini yang diberkatin. Tapi ada juga ketemu Bapak Ibu Saudara. Ya, dari dia nunggu ini udah bilang, Pak ngantri banyak nih Pak. 10 menit kemudian, lama banget nih Pak. 10 menit lagi, Pak gak maju-maju antriannya Pak, di chat. Cancel aja deh Pak. Pernah saya gak cancel Bapak Ibu Saudara. Dia datang ngomel-ngomel Bapak Ibu Saudara. Padahal niat saya waktu dia datang saya kasih tips yang besar. Tapi karena dia datang, nih Pak lama banget sih Pak. Ditaruh Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita jadi pelayan-pelayan seperti Yesus melayani. Yang mau katakan amin. Ada kasih yang keluar dari hidup kita. Perbedaannya di situ Bapak Ibu Saudara. Setiap kita harus terinspirasi dari Yesus. Sebab firman Tuhan bilang, kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita harus mengerti yang pertama Bapak Ibu Saudara, melayani itu Bapak Ibu Saudara tidak harus tunggu sudah lebih. Terlalu banyak orang beralasan tidak melayani Tuhan, tidak melayani dalam hidupnya, tidak memanfaatkan karunia melayani dalam hidupnya karena dia merasa dirinya belum lebih. Gak sedikit loh, saya sih ketemu banyak. Kalau ditanya gini, aduh si repot lah, si gini lah. Banyak banget Bapak Ibu alasannya. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 12. Yuk sama-sama 2 Korintus 8 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Enggak harus tunggu lebih Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Yesus itu datang di sini bukan untuk dilayani Bapak Ibu Saudara, untuk melayani. Kalau kita baca firman Tuhan, contohnya terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Dari Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tidak harus tunggu sudah lebih. Ya. Jangan juga saya udah lebih lemak di mana-mana. Saya nggak bisa dibagikan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita harus melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, konsep melayani sebagaimana Yesus telah hidup, telah melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang ya mungkin melayani, tapi 2 Korintus 8 ayat 12 mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara dikatakan di awal, sebab jika kamu rela, Bapak Ibu Saudara. Ini yang bagian yang paling susah untuk melayani, yaitu lagu dangdut ada tuh, rela aku relakan, ya.
Di sini bukan rela yang itu, tapi rela untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, itu kalau diantara dokter-dokter gitu Bapak Ibu Saudara ya, itu lagi banyak-banyaknya dibutuhkan yang namanya sukarelawan, tahu ya? Tapi saya rasa bukan cuma dokter juga, karena kalau Anda aktif di lingkungan dan sebagainya, itu sekarang lagi banyak acara vaksinasi, tahu ya? Nah itu perlu orang relawan-relawan Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi lucunya Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau saya diajak relawan gitu ya, ada acara, panitianya selalu ngomong gini Bapak Saudara, tapi dok ini gak ada fee-nya ya. Kadang saya bingung, kan judulnya tapi selalu panitianya ngomong gak ada. Kenapa Bapak Saudara? Karena banyak yang mengaku rela di luar sana, tapi setelah melakukannya dia gak rela hatinya Bapak Saudara. Dia bilang, oh kemarin bantuin sana gak ada cuan, dagadong hepeng, aduh gak usah deh. Diminta lagi, aduh pak, aduh saya ikut relawan yang lain. Hari-hari ini miliki hati yang ada perbedaan yang bermakna Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau tadi bicara kerelaan Bapak Ibu Saudara, semua akan kembali lagi ke motivasi Bapak Ibu Saudara. Di anak-anak muda hari-hari ini banyak yang melayani Tuhan di depan sini Bapak Ibu Saudara, tapi motivasinya biar viewersnya banyak, biar followersnya banyak. Saya nggak sedikit ketemu pelayan-pelayan Tuhan. Kalau ditanya, oh di mana pelayanan? Yang view berapa nih, yang datang berapa? Gak peduli yang view berapa Bapak Ibu Saudara. Saat engkau melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, maka ada berkat dan anugerah Tuhan dicurahkan ke sana Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya suka diajak live Bapak Ibu Saudara sama anak-anak muda yang sebenarnya bukan influencer, tapi hatinya punya passion melayani. Ya hari ini generasi Yeremia Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak muda, bahkan ada satu anak muda Bapak Ibu Saudara, mohon maaf secara fisiknya ada agak cacat Bapak Ibu Saudara, tapi dia suka chat saya, Ko Marcel bisa gak kita live tanggal sekian jam sekian, live tanggal sekian jam sekian. Cuma memang sampai hari ini memang jadwalnya belum. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, saya gak pakai nanya Bapak Ibu Saudara, yang view berapa? No. Tapi saya percaya saat ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan, maka ambil Bapak Ibu Saudara. Karena di situ Tuhan mau curahkan berkat buat setiap kita. Motivasinya harus benar. Yuk baca Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh dan kepada, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, bagi dia. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Dan bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi dia segala pujian, amin, hormat serta syukur, yes Lord, kekal selamanya. bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun saya mungkin tahu, mungkin bosmu nyebelin Bapak Ibu Saudara, mungkin teman kerjamu rese Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi satu yang harus, ini ngingetin buat saya juga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini curhat Bapak Ibu Saudara. Mari tetap lakukan seperti kita melayani Tuhan. Amin. Hari ini yang sedang dipercayakan Tuhan sama saudara, ya, itu mungkin apa yang didamba-dambakan orang lain di luar sana. So terima, lakukan yang terbaik. Yang mau katakan amin.
Secara daging pasti kita suka ngeluh, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga, Bapak Ibu Saudara. Manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari pagi hari ini yuk kita ingat kembali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Suruhkan haleluya. Kalau dulu waktu saya zaman youth, Bapak Ibu Saudara ya. Dulu belum ada gereja ini, di salah satu cabang GBI juga, Bapak Ibu Saudara. Itu banyak ya teman-teman ya. Kalau kita melayani, Bapak Ibu Saudara, atau datang ibadah bahkan, motivasinya salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasa pemuda ya. Bukan cari jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, tapi cari jiwi-jiwi. Yang dicari ya, waduh, si A datang ya. Sekarang online. Kasihan deh lu. Ya, kasihan deh lu. Nggak bisa. Tapi justru ini tadi seperti Voice of Pentecost. Ini integritas, Bapak Ibu Saudara. Tetap melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat kita bicara motivasi yang benar, Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Motivasi bicara hati, Bapak Saudara. Dia tahu loh isi hatimu kayak apa. Coba pegang hatinya di mana? Nah, hati di sini, Bapak Saudara, di lever ya. Itu kalau organ tubuh. Tapi kalau kita sekarang berbicara perasaan, hati seringkali kita pegang di dada. Coba pegang dadanya, Bapak Saudara. Ya, Tuhan melihat hati. Yang di rumah taruh tangan kanan di dada, katakan Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Miliki motivasi yang benar. Tuhan melihat hati. Termasuk datang ibadah, ikut ibadah di rumah, online dan sebagainya, semua Tuhan melihat sampai jauh kedalaman hati, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun orang gak lihat. Tapi saat kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh nyembah Tuhan, baca firman, Tuhan tahu loh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Ada yang rutin saat teduh, Bapak Ibu Saudara, tapi cuma karena kebiasaan, itu yang bahaya. Yang harus terkait sama Tuhan adalah apa? Hatinya kita. Engkau datang pagi-pagi motivasinya apa? Engkau saat teduh, engkau baca firman nyembah Tuhan, apa motivasinya datang sama Tuhan? Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba tengok kanan kiri, lihat hatinya. Oh ya, aduh. Gak kelihatan, Bapak Saudara. Kalau yang pacaran suami istri, ya hatiku. Sekalian gombal, Bapak Ibu Saudara ya. Hatiku di sana. Kalau ada suami istri kan bukan 2 lagi 2, tapi 1. Hatinya jadi cie. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati. Maka dari itu hari-hari ini kita harus pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang kau lakukan, pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Kalau lagi salah, melonceng dikit, langsung dibenerin. Dibenerinnya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita baca satu ayat lagi bicara motivasi yang benar, Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 21. Ini ayat yang paling mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Hati-hati hari ini. Melayani, tapi motivasinya gak benar. Apakah itu melakukan kehendak Bapa di surga? Sudah pasti tidak. Karena hatinya tidak benar. Karena hatinya salah, motivasinya salah. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tetap kita punya jiwa, punya hati melayani Tuhan dimanapun kita berada. Yang pertama, tidak harus tunggu sudah lebih. Yang kedua, miliki motivasi yang benar dalam melayani.
Karena setiap kita sudah diberikan karunia Bapak Ibu Saudara. Ya, udah ada bakat, gifted itu dalam arti lain, bukan bicara karunia tapi bakat. Bilang kanan kiri, kamu tuh punya bakat melayani. Bilang, kamu punya bakat melayani. Ayo kembangkan bakatmu melayani Tuhan. Karena itu, Yesus hidup dalam melayani Bapak Ibu Saudara. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara, bicara motivasi Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga adalah saat kita melakukan karunia kita dalam melayani Tuhan, kita tidak boleh mengharapkan balasan. Apa bedanya sama yang tadi? Saya mau tekankan spesifik Bapak Ibu Saudara. Seringkali secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, ada dari kita Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang pengikut Kristus, saat kita melayani Tuhan, mungkin tidak mengharapkan balasan dari manusia. Tapi seberapa sering sih kita dalam kondisi susah-susahnya, kita dalam kondisi sulit-sulitnya, kita dalam kondisi lagi di bawahnya Bapak Ibu Saudara, kita bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku udah ngelayani lo Tuhan, aku udah persepuluhan lo Tuhan, apalagi Bapak Ibu Saudara, aku udah kasih makan janda miskin dan anak-anak terlantar lo Tuhan. Ya, ini spesialisnya Tommy mungkin. Kita seperti memiutangi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Saudara, kita tidak boleh mengharapkan balasan, baik dari manusia atau dari Tuhan. Karena Yesus hidup sebagaimana dia di saat di sini, dia melayani Bapak Saudara. Itu bukan karena dia biar dapat hadiah, bukan Bapak Saudara. Walaupun upah itu ada, yang percaya katakan amin. Tapi poin yang pertama, kita harus melayani menjadi gaya hidup seperti Yesus. Ya, ayat yang tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bicara upah Bapak Ibu Saudara, upah itu urusannya Tuhan. Sama-sama bilang urusannya Tuhan. Yuk sama-sama baca Matius 25 ayat 23. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Upah itu urusannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saat kita mungkin bergumul dengan banyak goal dalam hidup kita yang tidak tercapai Bapak Ibu Saudara. Satu yang kita harus sadari, semua ini hanya titipan. Tukang parkir aja gak sombong Bapak Ibu Saudara. Mobilnya banyak. Karena dia tahu itu cuma titipan. Sama loh hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan percayakan hari ini itu cuma Kenapa? Karena saat kita balik lagi nanti ke sana, kita gak bawa apa-apa. Kita gak bawa apa-apa. Saat kita balik lagi kepada Tuhan, Tuhan gak tanya, udah berapa banyak depositomu? Udah berapa banyak rumahmu? Enggak Bapak Saudara. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Bilang kanan kiri, melayani Tuhan dengan sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak mengharapkan balasan baik dari manusia atau Tuhan. Melayani harus menjadi bagian gaya hidup seperti Yesus. Upah itu memang ada. Sekali lagi saya bilang upah pasti ada. Tapi itu urusannya Tuhan. Mau dibayar sekarang, ya, mau dibayar 5 tahun lagi, mau dikasih nanti di surga, itu urusannya Tuhan. Ini saudara kok sepertinya berat banget. Memang agak berat Bapak Ibu Saudara. Tapi bilang kanan kiri, percaya kamu pasti terima upah. Tapi itu urusannya Tuhan. Melayani Tuhan, yang mau katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Kita punya karunia melayani Bapak Saudara yang sudah Tuhan kasih. Jangan tunggu lebih melayani. Miliki motivasi yang benar. Tidak boleh mengharapkan balasan, baik dari manusia ataupun Tuhan, yang menjadi gaya hidup Bapak Saudara, karena upah itu urusannya Tuhan. Dan yang keempat Bapak Saudara, saat engkau melayani, dengar dan ikuti tuntunan Tuhan. Ini poin penting Bapak Saudara. Jangan sampai layanan, ya, tapi tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara cari lowongan relawan, saya yakin banyak. Tapi kalau motivasimu cuma bilang, wah ini ngumpulin harta di surga. Wah relawan dari Senin sampai Minggu. Dari pagi sampai malam. Ya. Pergi pagi pulang pagi. Kayak lagu. Jangan ajak saya nyanyi. Saya tergoda. Tapi mari kita dengar dan ikuti tuntunan Tuhan. Yang mau katakan, kembali lagi kalau dengar dan ikuti tuntunan Tuhan, itu adalah buah dari keintiman dengan Tuhan. Markus 1 ayat 35, sama-sama baca 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa yang lakuin ini Bapak Saudara? Yesus. Kembali lagi inspired by Jesus. Dia lakukan ini Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia mau connect sama Bapa di surga. Pagi-pagi benar ini Bapak Saudara. Waktu hari masih gelap. Memang konteks dalam sebenarnya Yesus itu waktu itu pagi-pagi. Tapi dalam makna yang lain Bapak Saudara, pagi-pagi benar waktu masih gelap ini bicara apa Bapak Saudara? Bicara waktu khusus dan spesial dan prioritas Bapak Saudara. Ia bangun dan pergi keluar. Ini luar biasa ya. Enggak dibilang cuma ia berdoa di sana, enggak. Tapi step by step apa yang Yesus lakukan dicatat oleh firman Tuhan. Ini mau ngasih tahu apa sih Bapak Saudara? Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pergumulan yang harus kita lawan. Pergumulan paling berat, kata yang pertama. Iya Yang rasakan pergumulan bangun, katakan amin. Pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Ia bangun dan pergi ke luar. Ini menginspirasi loh Bapak Saudara. Bangun pergi keluar. Ya, artinya kalau mungkin kau di kamar, engkau harus pindah ruangan, keluar. Ini poin teknis. Tapi Yesus memberikan contoh sedetail itu Bapak Saudara. Kenapa? Kalau engkau bangun terus melakukannya di kasur, saya yakin lebih kuat Bapak Saudara. Tapi Yesus suruh apa? Ia bangun dan pergi keluar. Ayo, jadi yang susah bangun, habis bangun langsung ngapain? Pergi ke WC. Ya benar, itu kan keluar kamar ya, ke kamar mandi. Cuci muka dan sebagainya ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, penting hari-hari ini kita dengar dan ikuti tuntunan Tuhan. Hari-hari ini suara itu terlalu banyak Bapak Saudara. Makanya kenapa saya kasih ilustrasinya nih, orang lagi buka iPad Bapak Saudara. Karena media ini terlalu memberikan suara begitu banyak sekali Bapak Saudara. Waduh masuk dan sebagainya. Tahukah Anda Bapak Saudara di era teknologi ini Bapak Saudara, handphone kita ini merekam semua pembicaraan kita tanpa kita perintah. Udah tahu belum? Belum? Nanti setelah ini saya kasih tahu buat lihatnya gimana. Anda jangan kaget kalau lagi buka sosmed, buka apa. Iklannya itu akan sama persis apa yang Anda bicarakan dalam 1 jam terakhir. Nanti coba ya tes ya. Ya. Teriak-teriak yang gede. Wah mau cari nasi padang nih. Nasi padang yang enak nih. Kikil yang enak nih. Cari Bapak Saudara. Oh mau beli sapu nih, mau beli sapu. Tes Bapak Saudara. Nanti ya iklan yang muncul, iklan sapu. Ya nggak percaya Bapak Saudara. Nanti cobain.
Itu logaritma teknologi yang terjadi hari-hari. Makanya ada beberapa handphone dengan merek tertentu itu yang tidak merekam, udah ditutup. Memang handphonenya lebih mahal. Ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini begitu banyak masuk suara yang sepertinya itu sesuai dengan apa isi hati kita. Karena itu mendengarnya. Saya sering sama istri iseng-iseng. Pura-pura ngobrol, ngibulin Google. Ngibulin teknologi Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wah enak nih jalan-jalan ke Bogor. Ke Bogor ada apa ya? Hotelnya di mana ya? Gak lama saya scroll Instagram, keluar hotel di Bogor. Itu 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu Bapak Saudara. Padahal saya belum sempat buka app hotel. Di iklan udah muncul. Hebat. Sungguh dia mengerti apa yang isi hatiku. Hati-hati Bapak Saudara. Yang lebih mengerti isi hati kita, itu satu pribadi namanya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Yes Lord, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud hari-hari ini dunia tuh menarik kita dengan kuat. Teknologi sepertinya mendengarkan isi hati kita dan menyajikan apa yang sesuai isi hati kita. Itu kayak apa Bapak Saudara? Menyerupai Tuhan. Hari ini jangan sampai Tuhanmu diganti oleh teknologi. Jangan dunia menarik hidupmu dengan teknologi Bapak Saudara. Tapi mari biar kita tetap connect sama Tuhan, Sang Pencipta kita. Amin. Dengar dan ikuti tuntunan Tuhan. Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus pagi-pagi benar Bapak Ibu Saudara. Yesaya 50 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Tidak bisa kegeser, mohon dibantu. Yesaya 50 ayat yang keempat. Oke. Mari kita sama-sama baca. Itu judul perikopnya apa? Ketaatan hamba Tuhan. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas bilang mempertajam pendengaranku Bapak Ibu Saudara. Saat kita tidak mendengarkan Tuhan, maka suara kita mendengarkan yang lain, yang bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita mendengarkan sama firman Tuhan, maka yang kita dengar yang berasal dari surga. Hari ini pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Mari kita tetap memilih melayani seperti Yesus melayani. Yang mau katakan amin. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Yuk sama-sama baca sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama baca Matius 20 ayat 26 sampai 28. Musik boleh maju ke depan. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan bisa dimanapun, kapanpun. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Tapi jangan juga jadikan ini alasan engkau tidak tidak mau melayani pekerjaan Tuhan dalam pelayanan gereja.
Tugas kita hari-hari ini Bapak Saudara, menyelesaikan amanat agung. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Yang mau katakan amin. Tuhan, Kau sungguh melihat sampai jauh kedalaman hati Tuhan. Kau lihat hati anak-anak-Mu Tuhan, yang di rumah-rumah di mana mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Kau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu tercurah lebih lagi, double portion Tuhan. Bangkit generasi Yeremia. Oh, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang belum pernah ada, yang akan menyelesaikan amanat agung dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah yang berlimpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.